Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga pada saat kita mendengarkan suara azan, kita sudah berada di rumah Allah yang mulia ini. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan mereka masih menunggu untuk berakhirnya khutbah, baru mereka beranjak ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, alam yang tidak mengetahui tentang perbedaan antara baik dan buruk, dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengetahui apa yang harus kita perbuatkan pada siang hari Jumat. Di antaranya itu adalah untuk memuji Allah pada hari Jumat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak berselawat kepadanya pada hari yang penuh dengan keberkahan ini. Hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Inilah hari penghulu dari sekian hari. Sehingga dengan kita bisa memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah Jumat yang berhadir pada hari ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, banyak di antara orang-orang orientalis pada saat mereka ingin mengkritisi tentang ajaran Islam ini, akan tetapi mereka berakhir dan tunduk terhadap keimanan terhadap Al-Quran. Mereka harus mengakui bahwasanya Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat, sehingga para ulama menyatakan bahwasanya konsep keimanan yang dibawakan oleh Islam itu bisa diterima kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Konsep keimanan itu bisa diterapkan di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, di Aceh, dan dimanapun negara ini, dimanapun pelosok bumi ini. Kalau seandainya konsep keimanan itu yang kita jelaskan, maka itu akan sangat mudah diterima. Di antara mukjizat Al-Quran itu adalah semua ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran merupakan tanda bahwasanya Al-Quran itu bukan dari perkataan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Al-Quran itu merupakan kalam ilahi. Hal ini dapat kita lihat pada saat kita mentadabburi ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hampir semua di antara kita bisa menghafal penggalan surat ayat ini. Ini merupakan ayat yang paling sering dihafal oleh umat Islam. Bahkan ada sebagian orang yang menjadikan ayat ini adalah sebagai ayat untuk mengusir setan. Namun suatu hari ada salah seorang ulama menjelaskan pada saat beliau di awalnya bermimpi diganggu oleh setan, lalu beliau membaca ayat kursi tersebut. Apa yang dikatakan oleh setan tersebut? Baca lagi yang benar dan pahami maknanya sehingga aku bisa takut terhadap apa yang engkau baca. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau seandainya kita tidak mengetahui apa yang kita baca, maka itu tidak akan masuk ke dalam lorong hati kita. Ayat Al-Quran itu hanya sebatas bacaan yang sampai pada tenggorokan kita. Ini yang paling bahaya. Pada saat kita tidak memahami apa yang kita baca, seharusnya kita umat Islam, kita harus mengetahui apa yang kita baca. Mari sama-sama kita mentadabburi ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut terdapat 9 structure, ada 9 kalimat yang itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat Allah membuka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka di situ Allah menutup ayat tersebut dengan wa huwal aliyyul azim. Ada 2 sifat Allah yang Allah sebutkan di awal, al-hayyu dan al-qayyum, dan pada penggalan akhir ayat tersebut Allah tutup dengan al-aliyyul azim. Apa yang dimaksud dengan al-hayyu al-qayyum? Al-hayyu itu adalah yang hidup, yang maha hidup, dan al-qayyum itu adalah yang mengatur. Allah adalah maha hidup dan maha mengatur. Dampak dari seseorang apabila dia mengatur urusan orang lain, maka dia akan merasa kelelahan. Bayangkan kalau seandainya kita mempunyai bawahan dan kita lelah pada saat kita mengatur bawahan kita, maka dampak dari kelelahan tersebut itu Allah jelaskan, yaitu tidak mungkin bagi Allah itu akan mengantuk dan akan tertidur. Dikarenakan la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Ini merupakan sifat Allah, di mana Allah tidak akan pernah mengantuk dan tidak akan pernah tidur. Dan sambungannya yang cocoknya itu adalah wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan ini merupakan konektivitas antara penggalan la ta'khuzuhu sinatu wala naum dengan wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak lelah mengurus keduanya. Hari ini kita sangat mudah untuk menjelaskan makna mengantuk dengan makna tertidur. Pada saat khatib naik ke atas mimbar tadi, ada di antara jamaah begitu khatib membacakan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat, selanjutnya ada jamaah yang sudah mulai mengantuk. Sehingga apa? Pada saat dia mendengarkan asyhadu an la ilaha, sudah mulai hilang. Itu maknanya mengantuk. Begitu pemahaman naum, pada saat khatib sedang berbicara di atas mimbar tersebut, sudah mulai dia mengorok. Itu makna naum. Kedua perbuatan tersebut tidak pernah terjadi sama Allah. Allah tidak pernah lelah mengurus urusan kita di atas dunia ini, dan seluruh jagat raya ini diurus oleh Allah dan tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Ini merupakan hal yang harus kita pahami pada saat kita membacakan ayat kursi tersebut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan sambungannya, strukturnya yang cocok itu adalah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, di mana Allah merupakan pemilik langit dan bumi. Apa saja yang ada di atas langit dan bumi itu di semuanya adalah kepemilikan dari Allah. Dan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ini menunjukkan otoritasi
kekuasaan Allah lah yang ada di atas langit dan di atas bumi. Hari ini banyak di antara orang memiliki, akan tetapi tidak memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut. Sama juga pada saat kita mengatakan saya memiliki mobil, akan tetapi saya tidak bisa mengatakan diri saya bahwasanya saya itu adalah raja mobil. Beda dengan Allah. Allah memiliki apa saja yang di atas bumi dan di langit, dan Allah pula lah rajanya. Ini yang harus kita pahami pada saat kita membacakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepemilikan Allah lah apa yang ada di atas langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan hak Allah lah, kekuasaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hari ini berapa banyak orang yang mempunyai kekuasaan, akan tetapi kekuasaannya itu berakhir. Setelah 2 tahun menjabat sebagai jabatan tersebut, maka dia akan dipindahkan. Pada saat dia sudah mencapai pada puncak karirnya, dia maka akan pensiun. Ini menunjukkan bahwasanya semua jabatan yang ada di atas dunia ini, yang selama ini dikejar oleh manusia siang dan malam, akan tetapi jabatan tersebut akan berakhir. Maka ini merupakan sebuah refleksi kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk tidak pernah meninggalkan Allah. Karena Allah lah yang memiliki apapun yang ada di atas langit dan di atas bumi. Berikutnya Allah berfirman, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, yaitu cocok dengan pangkalan wala yuhitu bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Inilah yang khatib katakan di awal khutbah tadi, bahwasanya kelak nanti di hari akhirat kita akan mencari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mulai dari pertama manusia ada Adam sampai dengan nanti hari akhirat, mereka semuanya akan mencari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasul, berikanlah kepada kami syafaat. Dan Rasul mengajarkan kepada kita, pada saat kita mendengarkan suara azan dan kita menyahuti setiap panggilan suara azan tersebut, dan setelah itu kita membacakan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai dengan akhir, maka Rasul mengatakan fahaqqa alaihi syafaati yaumil qiyamah. Maka Rasul mengatakan orang yang menjawab suara azan lalu dia membacakan doanya, maka dia berhak mendapat syafaatku nanti di hari akhirat. Begitu indahnya ajaran agama Islam ini. Kita dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada satu aktivitas pun yang terlewatkan bagi kita. Semua aktivitas itu dengan pedoman. Semua mempunyai petunjuk. Inilah hidup indah pada saat kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang terjadi pada diri kita jauh hari sebelum kita dilahirkan. Bahkan tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa mengingat aktivitas apa yang terjadi pada saat kita berada di dalam rahim ibu kita. Tidak ada satu orang pun yang teringat cerita apa, bagaimana cara kita makan di dalam rahim ibu kita. Akan tetapi semua informasi yang terdahulu itu diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah mengetahui apapun yang akan terjadi kepada kita. Maka hati-hatilah pada saat kita menjalani tatanan kehidupan ini, dikarenakan Rasulullah SAW mengingatkan kita, tidak ada satu orang pun yang masuk surga dikarenakan amalnya. Rasul mengatakan seperti itu. Wala ana, tidak juga dengan aku. Dikarenakan apa? Ada orang yang selama hidupnya dia mengerjakan perbuatan-perbuatan ahli surga, akan tetapi pada saat satu langkah lagi, satu tapak lagi dia akan masuk ke dalam surga, dia mengamalkan amal ahli neraka, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga ada orang yang selama ini
dia mengerjakan amal-amal ahli neraka. Namun pada saat satu tapak lagi dia akan masuk ke dalam neraka, dia berbalik untuk berbuat amal ahli surga sehingga dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan nasib kita nanti ke depan. Maka selalulah pintalah kepada Allah agar apa? Agar senantiasa diselamatkan keimanan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita adalah termasuk orang-orang yang mendustakan Al-Quran sebagaimana yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surat Furqan ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah SAW mengkomplain, mengadu kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya umatku mereka menjadikan Quran itu adalah mahjur, mereka meninggalkan Al-Quran. Pada saat mereka melihat istri-istri mereka sibuk dan menghabiskan waktunya dengan drama Korea, mereka tidak pernah mengingatkan sanak keluarganya. Pada saat dia melihat dan dia membiarkan anak-anaknya disibukkan dengan gadget, sehingga dia habiskan waktunya dengan gadget tersebut untuk bermain game, dan dia tidak pernah menegur dan menasihati ke anaknya. Ini adalah termasuk di antara apa yang dikomplain, apa yang diadukan oleh Rasulullah SAW terhadap kondisi umatnya di akhir zaman. Ini adalah tanggung jawab kita, wahai para ayah, wahai para bapak. Tanggung jawab kita untuk mendidik, menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun 2 khutbah. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة